من حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وتعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت لك القضاء ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد اللهم وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على محمد سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في جنابك وأمانك وعنتك من كل شيطان مريض والجبل العنيد والعين والإغلاق ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحببنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بموجبات الندامة إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعتنا الظاهرة وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala pujian serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, anugerah dan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalah wa Ilmu yang disusun dalam hadis Utsman bin Abdullah bin Ali bin Yazid sampai daripada tanbih yang 3, permulaan daripada kitab dua ilmu. Jadi dikatakan adapun bahwasannya yang mengkhabarkan kepada kita akan perihal dua macam ilmu ini dan dua macam ulama ini, maka yaitu Rasulullah SAW. Kenapa judul kitabnya daripada dua ilmu? Jadi yang menggambarkan ilmu itu ada dua, ulama itu macam adalah Rasulullah SAW. Yaitulah Rasulullah SAW yang wajib atas kita sekalian umat Muhammad beriman padanya, ya. Dan hadis-hadisnya, karena bahwasannya itu dengan wahyu daripada Allah Ta'ala, ya. Jadi kita beriman kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada hadis. Hadis itu perkataan, perbuatan dan juga diamnya Nabi Muhammad SAW. Dari perkataan, perbuatan, diamnya Nabi Muhammad, apakah itu boleh atau tidak boleh. Kalau ada perkataan ini kan jelas, ya. Kalau diperbolehkan boleh, kalau enggak. Kalau ada perbuatan ini, kalau Nabi Muhammad melakukan, berarti itu boleh. Kalau tidak melakukan, berarti tidak boleh. Nah, diamnya ada juga diam. Terkadang arti diamnya Nabi Muhammad boleh, terkadang enggak, ya. Nah, pada hadis-hadisnya pun kita harus beriman, ya, pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya hadis itu ada hadis yang sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu, ada mutawatir, ada macam-macam hadis, ya. Nah, pada intinya semuanya itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Cuma karena tingkatan itu sahih, hasan atau dhaif dan lain sebagainya, mungkin karena perawinya lemah di dalam hafalannya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada matanya yang penghafalannya tidak sempurna, ya, bisa, ya. Jadi makanya hadis tersebut bisa menjadi hasan, bisa menjadi dhaif, bisa menjadi maudhu, bisa juga menjadi sahih. Tapi hadisnya harus kita imani, harus kita percayai. Hadis Nabi Muhammad tentang keadaan
Kenapa harus kita imani? Karena bahwasanya itu dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hadis tersebut wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dia berbicara 'anil hawa, dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, dengan dorongan hatinya. Ya. In huwa illa, sesungguhnya dia berbicara ila wahyun yuha, berbicara atas nama wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wahyu kepadanya. Ya, artinya Nabi Muhammad tidak berbicara sembarangan. Ya, tidak melakukan sembarangan. Semua itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah. Bukan karena berbicara seenaknya, semaunya, dengan dorongan hatinya, dengan hawa dan nafsunya. Ya, tapi semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib pula atas kita sekalian bahwa menurut akan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ya. Di samping kita beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada hadis-hadisnya, maka kita juga harus ya dan wajib mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apapun yang datang dari seorang rasul, apapun yang datang dari rasul, fakhudhuhu, ambil. Ambil dengan ambil dengan kuat. Jangan dilepaskan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang dari seorang rasul kepada kalian, fantahu, maka jauhi. Maka jauhi. Jadi perintah Nabi Muhammad sama dengan perintah Allah. Larangan Nabi Muhammad sama dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Enggak beda. Tidak bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Ya. Makanya Allah berfirman, apa yang datang pada seorang rasul ambil, karena sama dengan apa-apa perintah dari Allah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa larangan Allah sama dengan apa-apa yang dilarang oleh para nabi. Ya. Fantahu, maka jauhkan. Ya, jauhkan sejauh-jauhnya. Dulu tentang ada masalah Bob ini semacam binatang gurun pasir tuh. Badannya agak lebar, bentuknya sama seperti kayak biawak cuma besar. Biawak besar juga, lebih kecil lagi. Nah, dia hidup di gurun pasir. Dia nggak makan daging. Kayak biawak itu makan daging. Dia nggak makan daging. Ya, dan dia tidak ada taringnya, nggak ada. Ya, dia ada taringnya. Nah, itu di Mekah nggak ada. Bob itu di Mekah nggak ada. Sehingga satu ketika ada satu peperangan kalau nggak salah. Jadi orang-orang di luar Mekah itu mereka biasa menangkap bob, mengambilnya, kemudian dimakan namanya. Nah, karena di situ ada Nabi Muhammad, akhirnya ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum bob ini?" Ya, bagaimana hukum bob? Ya, kemudian kata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan, kita ini di Mekah nggak ada bob. Ya, nggak ada bob. Bob ini di Mekah nggak ada. Tapi kalau kalian mau makan silahkan. Artinya ada pembolehan dari Nabi Muhammad. Ya, artinya halal. Kalau sudah dibolehkan sama Nabi Muhammad berarti halal. Mau makan. Tapi indah, kata Nabi Muhammad, di Mekah tapi nggak ada. Jadi karena nggak terbiasa makan itu, akhirnya Nabi Muhammad nggak makan. Tapi menghalalkan, membolehkan silahkan. Ya, tapi bukan biawak yang di sini, bukan. Ya, biawak di sini itu makan daging, beracun, ya, kemudian bertaring. Nah, itu nggak boleh, kalau itu nggak boleh. Ya.
makan daging itu nggak boleh. Nah kemudian Nabi Muhammad mempersilakan makan silakan, tapi beliau nggak makan. Ya, Nabi Muhammad nggak makan karena nggak terbiasa memakan itu, yang makan bol. Kemudian tanbih yang keempat, tanbih yang ketiga. Bermula bahwa sesungguhnya tiada di suatu perjalanan yang menyampaikan si hamba kepada keridhaan Tuhan Rabbil Alamin, ya, dan kepada kebajikan dunia akhirat, melainkan hanya satu, dengan mengikuti pengajaran Rasulullah SAW. Ya. Jadi perjalanan seorang hamba untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan Tuhan Rabbil Alamin, dan mendapatkan kebaikan dunia akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Jalannya cuma satu. Apa jalannya? Itu mengikuti pengajaran, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dan mengikuti kelakuannya. Kelakuan itu perbuatannya, mengikuti kelakuannya atau mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, berkata olehmu hai Muhammad pada umatmu. Allah perintahkan Nabi Muhammad berkata kepada umatnya, ya, jika kamu bercinta pada Allah Ta'ala, ya, ini Nabi Muhammad yang ngomong sama umatnya. Perintah dari Allah, Nabi Muhammad suruh sampaikan kepada umatnya. Jika kamu, apabila kalian bercinta pada Allah, artinya cinta kepada Allah Ta'ala, yakni jika kamu hendak keridhaan daripada Allah Ta'ala, atau apabila kamu menginginkan keridhaan dari Allah Ta'ala, maka mengikutlah oleh kamu akan daku. Jadi ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kalau engkau mau mendapatkan keridhaan Allah, maka ikutilah aku, ya. Maka apabila telah mengikut oleh kamu akan daku, niscaya diberi oleh Allah Ta'ala akan kebaikan pada kamu adanya, ya. Itu arti daripada firman Allah yang tadi. Fattabi'uni, Allah perintahin sama Nabi Muhammad, bilang sama umatmu, kalau mereka mau mendapatkan keridhaanku, ikuti aku. Allah bicara kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada umatnya, ikuti aku, kata Nabi Muhammad, ya. Yuhibbukumullah, kalau engkau sudah ikuti aku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kamu kebaikan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintaimu, ya, karena engkau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini harusnya ada ayat lanjutannya lagi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, sudah mendapatkan cinta dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Dan dapat nilai plusnya yang kedua karena kita ikutin Nabi Muhammad. Apa nilai plusnya? Nilai plusnya adalah kita diampunkan dosa-dosa kita. Ya. Maka ikutilah perkataannya, perbuatannya, ajaran-ajarannya, adab akhlaknya, semua diikuti. Ya. Kalau kita ikuti Nabi Muhammad SAW, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita, mencintai kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian tanbih yang kelima, sebutan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya, bermula segala amal manusia maka adalah itu dengan sebagaimana niatnya.
dan bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat padanya, yakni barang siapa gosoknya, niatnya dengan amalnya, sama saja amalnya itu menuntut ilmu atau lain amal karena mendapat pahala akhirat, maka dapatlah olehnya akan pahalanya dengan berganda-ganda. Jadi dari Nabi Muhammad SAW dijelaskan di, kalau nggak salah, di Sahih Bukhari itu hadis yang pertama juga tentang innamal a'malu binniyat, karena pentingnya niat di dalam amalan, ya, begitu sangat pentingnya sehingga Nabi Muhammad ini mencantumkan hadis Nabi Muhammad sebelum berbuat amalan. Sebelum berbuat satu amal, maka diingatkan dengan niat. Ya, artinya bermula segala amal manusia, maka adalah itu dengan sebagaimana niatnya. Segala amalan kita, apa yang akan kita kerjakan tergantung niatnya. Ya, niatnya baik, amalannya baik, maka hasilnya baik. Niatnya baik, amalannya buruk, nggak bakal diterima. Niatnya buruk, amalannya baik, nggak bakal diterima. Apalagi niatnya nggak baik, niatnya buruk, amalnya buruk, amalannya. Ya. Jadi semua tergantung daripada niat. Amalan kita tergantung niat. Kita datang ke tempat membuat sebuah masjid, atau ilmu, ya, atau silaturahmi ke tempat teman kita tergantung niatnya. Itu sholat tergantung niat, itu puasa tergantung niat, semua tergantung daripada niat. Dan bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat padanya, yakni barang siapa, ya, dan siapapun orang yang di dalam niatnya, ya, gosoknya, artinya gosok itu maksud. Barang siapa gosoknya maksudnya dengan amalan-amalannya, sama saja amalnya itu menuntut ilmu atau lain amal karena mendapat pahala akhirat. Misalkan ada seseorang dia berbuat amal, ya, dia berbuat amal dengan niatnya amalnya itu untuk menuntut ilmu. Dia datang ke majelis, niat sebelum mau keluar dari rumah, sebelum datang ke majelis, aku niat untuk menuntut ilmu. Atau amal karena mendapat pahala akhirat, aku niat untuk mendapatkan pahala akhirat. Ke masjid juga niat yang baik, ke majelis ilmu niat yang baik, ya. Maka dapatlah olehnya akan pahalanya. Maka apa yang diniatin dapat. Tidak tahu majelis ilmu dengan niat menuntut ilmu, mendapat ilmu dapat. Tidak datang ke majelis ilmu dengan niat mendapatkan pahala akhirat dapat. Apa yang diniatkan, maka dia akan mendapatkan, ya. Olehnya pahalanya dengan berganda-ganda. Niat dia dapat, kemudian pahalanya dapat berganda-ganda. Berganda-ganda artinya berlipat-lipat. Berlipat, berganda-ganda tambahan pengasih daripada Allah Ta'ala, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya dengan pahala yang berlipat-lipat. Makanya rugi kalau kita nggak pasang niat, rugi, ya. Kalau kita orang dari sekarang, ya, nggak harus emang seharusnya dari awal sebelum kita berbuat. Tapi kalau kita lupa, nah, di tengah-tengah perbuatan kita lupa niatnya, niat dari tengah-tengah, ya. Tambahan pengasih daripada Allah Ta'ala. Dan barang siapa gosoknya niatnya dengan menuntut ilmu atau lain-lain amalan karena mendapat harta atau mendapat pangkat atau dapat puji, supaya dapat puji-pujian manusia, ya, puji atau sebagainya, maka niscaya dapatlah olehnya akan maksudnya itu. Dia datang ke masjid, ke musola, niatnya
niatnya sudah orang lihat pakaian saya bagus nih, boleh kami ya. Saya datang ke masjid, ke majelis ilmu, apa ini? Itu mau ketemu teman saya, ya, itu mau bercanda, ya boleh dapat bercanda. Apa ini tergantung ya. Dia mendapat apa? Niatnya itu, ya. Dengan menuntut ilmu atau lain amalnya karena mendapatkan harta, supaya dapat harta, enak tuh. Ya habis majelis dapat makanan, ya, udah makanan aja dapat teh, dapat kopi, itu tidak dapat majelis karena niatnya makanan, ya tidak dapat makan. Ya. Atau mendapat pangkat, apa itu namanya? Saya kerja supaya dapat pangkat yang tinggi, ya. Supaya saya bisa mengalahkan teman saya. Setiap yang didapat itu didapat. Yang didapat pahala, tidak dapat pahala. Yang tergantung daripada apa yang diinginkan. Atau dapat puji, supaya dipuji orang, supaya dihargai orang, supaya dihormati orang, itu tidak. Ya. Maka misalnya dapatlah olehnya akan maksudnya itu saja di dunia. Ya. Maksudnya itu saja di dunia, maka tiadalah ia dapat pahala akhirat, malah dapat murka daripada Allah Ta'ala dan dapat siksa masuk di api neraka Jahannam. Kalau dia tidak baik, ya, niatnya buruk, justru bukan imbalan yang didapat di akhirat, ya, malah dia akan mungkin dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapatkan siksa di neraka Jahannam. Firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Ya, dan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha man nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Artinya barang siapa berkehendak, bermaksud, berkeinginan akan mendapatkan dunia, ya, akan mendapatkan dunia saja, niscaya kami beri akan dia daripadanya. Kalau dia niat untuk mencari dunia, mendapatkan dunia, kata Allah, kami akan kasih, kami akan berikan, ya, daripada apa yang diinginkan. Dan dia adalah dapat baginya di hari kemudian daripada suatu bahagian kebajikan adanya. Tapi nanti setelah akhirat, setelah hari kiamat, maka dia tidak dapat lagi kebaikan. Jadi niat dari dunia tidak asik, ambil, ya. Mau dunia cari, ambil, dikasih dunia, tapi nanti di hari kemudian tidak dapat lagi balasannya. Imbalannya tidak dapat lagi. Kenapa? Karena dia mencarinya hanya dunia aja. Niatnya hanya untuk mendapatkan dunia. Dan barang siapa kehendaknya dengan berbuat amal-amalan akan dunia, niscaya kami segerakan baginya di dalamnya. Ya, dan satu orang di firman Allah tadi yang kedua. Barang siapa orang yang mempunyai kehendak niat berbuat sesuatu di dunia, maka niscaya kata Allah, kami akan segerakan, kami akan berikan kepada ini dengan segera ambil. Ya. Di dalamnya di mana? Di dunia. Ya, ingin sesuatu dunia, Allah berikan di dunia. Disegerakan dan disegerakan itu kilat kasih. Ya, barang di dalamnya, barang yang kami tentukan bagi yang kami kehendaki. Ya. Maka kami akan berikan kepada orang yang kami kehendaki. Maka kemudian daripada itu, maka kami jadikan baginya api neraka Jahannam. Ya, api neraka Jahannam itu masuk padanya pada halnya terbenci dari dan terusir adanya. Ya. Jadi kalau dia mau dunia, mau kasih dunia.
Tapi nanti di akhirat udah nggak ada dapat bagiannya lagi. Justru Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, fiha manada liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian setelah itu kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka karena bahwasannya keinginan dunia itu melalaikan manusia pada beringat akhirat. Ingat bahwa dunia itu pasti akan melalaikan seseorang akan akhiratnya, ya, dan memalingkan dia daripada membuat ibadah dengan ikhlas. Maka karena itu bahwasanya bersuka pada dunia yang begitu telah menjadi kepala tiap-tiap dosa pada Allah Ta'ala. Darinya sabda Nabi SAW, ya, di samping dunia itu memalingkan kita dari akhirat, dunia juga memalingkan kita dari ibadah yang ikhlas kepada Allah, sehingga ibadahnya bukan karena Allah. Dari mana itu mereka semua? Itu penyakitnya karena dunia. Satu penyakitnya dunia. Ya. Maka dari itu, ya, dunia itu adalah pokok atau pangkal daripada segala kehancuran. Sabda Nabi SAW, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Artinya bermula dari Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, bercinta pada keinginan dunia menjadi kepala pada tiap-tiap dosa adanya. Jadi cinta kepada dunia, nah itu udah pasti dia telah mencintai pokok atau usul daripada dosa-dosa di bawah dunia itu. Karena dunia itu tingkatan yang paling atas, ya. Dunia tingkatan paling atas. Kalau dicinta pada dunia, boleh semuanya hilang ibadah, nggak ada khusyuknya, ya. Yang ada kita mau hanya lihat dan mencari dunia yang berlebih-lebihan, gemerlap dunia, kemewahan dunia, ya, semuanya. Maka kalau udah cinta kepada dunia, nah itu pangkal daripada segala kesalahan, segala dosa. Ya. Di pusat itu yang paling atas itu adalah dunia. Ya. Kalau dunia ini udah pegang, udah soalnya udah hancur semua. Ya. Makanya tidak akan selamat orang yang hidupnya hanya mencari dunia tanpa memikirkan ibadahnya dan juga tanpa memikirkan alam setelah kematiannya, ya. Karena manusia itu bukan hanya di dunianya. Setelah dunia ini masih ada perjalanan yang sangat jauh yang harus ditempuh, ya. Maka jadikan dunia ini tempat berbuat amal soleh supaya sampai kita kepada tujuan kita itu ke surga, ya. Manfaatkan betul-betul waktu yang ada di dunia, ya. Dan dunia itu semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak lihat lagi dunia, berpaling dari dunia, udah nggak lihat lagi. Bahaya di dunia seperti itu. Dunia itu apa? Dunia itu kullu syai'in ma siwa. Selain daripada Allah itu dunia. Dunia rumah kita dunia, anak istri kita dunia, kendaraan kita dunia. Segala sesuatu selain daripada Allah itu dunia. Pekerjaan kita dunia, semua dunia. Dunia mal'unatun wa fiha illa dzikrillah wa 'alimun wa muta'allimun. Dunia ini dilaknat. Dunianya ini dilaknat, dan apa isinya di dalam dunia juga dilaknat, kecuali 3 yang terbebas dari laknat Allah. Allah melaknat ini dunia, dan isi semua dunia itu dilaknat kecuali 3.
Siapa? Yang pertama zikrullah, orang yang zikir kepada Allah. Itu walaupun dia hidup di dunia nggak masuk di dalam laknat Allah. Yang kedua alim, orang alim, orang yang punya ilmu, ini nggak masuk di dalam laknat Allah walaupun dia hidup di dalam dunia. Yang ketiga muta'alim, orang yang belajar ilmu, itu nggak masuk laknat Allah. Ya, Nabi Muhammad itu nggak masuk laknat. Tiga yang tidak masuk di dalam laknat Allah ketika Allah melaknat dunia dan juga isinya. Walaupun dia masuk di dalam dunia, berada di isi dunia, ketika orang ini tidak masuk di dalam laknat Allah. Selain itu dapat laknat. Ya. Selain itu dilaknat. Wallahu a'lam. Ya tadi yang karena Ramadan bersudah. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-49 di kitab Nashihul Ibad. Al-Ba'dil Hukama radhiyallahu anhu, man arafa Allah lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatan. Berkata sebagian para hukama. Ya, siapa itu hukama? Mereka yang perkataannya dan perbuatannya ya selalu cocok dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Itu namanya ahli hukama atau ahli hikmah. Mereka ahli hikmah mengatakan man Allah lam yakun lahu al-khalqi lan takun. Siapa orang yang telah mengenal Allah, maka sudah tidak ada lagi kenikmatan bergaul dengan manusia. Kalau dikenal sama Allah, maka sudah tidak ada lagi nikmatnya bergaul sama manusia. Li'annahu lam yuhibbu ghayra Allah ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Ya, tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada enak-enaknya bergaul sama manusia, bergaul sama ini, bergaul. Orang kalau masih nikmat bergaul sama manusia, ma'rifatnya kurang. Ya. Kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih kurang. Makanya orang-orang dulu mereka banyak uzlah itu mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri di kamar, diisi waktunya dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran, apa di dalam kamar. Karena dia sudah mendapatkan kelezatan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tak takut lagi dia cari manusia. Ya. Kalau Allah mau buka derajat jadi pangkat jadi di hadapan manusia bisa dibuka Allah. Sehingga orang-orang yang datang kepada dia bukan dia datang kepada orang-orang. Ya, kalau Allah buka apa itu namanya wilayahan dia, ya, dengan sebentar bisa jadi terkenal. Tanpa media sosial juga bisa jadi terkenal. Makin besar orang terkenal yang dipaksakan, ya, memaksakan diri untuk terkenal. Dulu tanpa media sosial orang bisa dikenal tanpa media sosial. Kenapa? Karena keterkenalan itu Allah yang buka, ya, Allah yang buka, Allah yang bikin dia terkenal. Bukan dirinya sendiri yang bikin dia terkenal, tapi Allah yang buka. Kalau Allah yang buka, siapa yang mau nutupi kan? Wa man arafa dunya lam yakul lahu fiha raghabatun. Siapa orang yang telah mengenal dunia di anahafanya, karena dunia itu adalah sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang akan hancur. Siapa orang yang telah mengenal dunia, maka dia tidak akan lagi ada keinginan bal ikhtar darul baqiyah wa amalullah. Maka dia sudah tidak ada lagi baginya keinginan tentang darul akhirah, tentang akhiratnya. Ya, ikhtar darul baqiyah wa amalullah. Ya, dia nggak memilih tempat yang kekal dan beramal untuk sampai ke tempat yang kekal.
terkekang. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mengenal dunia, sudah tahu dunia. Ya. Dunia sudah berada di dalam hatinya. Kalau udah dalam hatinya buta, udah semua itu buta. Ya. Bahaya. Wa man arfa'at Allah Ta'ala lam yataqaddam ilaihi khasman. Siapa orang yang telah mengenal sifat keadilan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mendahulukan di dalam berdebat. Tidak akan mendahulukan diri dalam berdebat. Kenapa? Karena dia sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adil. Allah Maha Adil. Ngapain saya memulai perdebatan? Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, walaupun tanpa perdebatan. Kita mengenal tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagian baru alim yang akan mengatakan khusumah, ya, karena enggak menerima perdebatan, pertengkaran, permusuhan, dia enggak terima, enggak mau melaksanakannya. Ya, kama qala Hasan rahimahullah, man arafa Allah ahabba wa man arafa dunya karaha. Berkata Imam Hasan Basri, beliau mengatakan siapa yang telah mengenal Allah, maka dia akan mencintai Allah. Wa man arafa dunya karaha. Siapa orang yang telah mengenal dunia, karaha, maka dia akan membenci dunia. Nah, maka dia akan membenci dunia. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, "Fama hiya kifatul mustahilah." Kata Imam Syafi'i, apa sih dunia itu? Dunia itu cuma ibaratkan seperti bangkai. Dunia itu ibaratnya seperti bangkai. Alaiha kilabun hammuhunna ijtihabuha. Yang mana di dalam dunia itu ada kilab, ada anjing-anjing yang udah siap untuk menarik. Anjing itu yang penuh semangat untuk menarik orang mencintai dunia, masuk ke dunia. Baik tadi bahas pun tasilma di akhirat. Kalau engkau hindarkan dirimu dari dunia, maka engkau akan selamat. Wa in tajtanibaha naza'atka ilaha. Tapi kalau engkau ya mencintai dunia, maka anjing-anjing dunia itu akan sudah siap menerkammu, menarik-narikmu untuk masuk ke dalam dunia. Ya. Orang yang selamat, orang yang tinggal di dunia. Makalah Samsul, makalah yang 50 an Abifir Dunun Al-Bisri. Ya, dari Abifir yang bernama Dunun Al-Bisri. Ini nama terkenal di kalangan Sufi, Dunun Al-Bisri. Wasmuhu Thauban bin Ibrahim. Dunun Al-Bisri itu panggilannya. Nama aslinya adalah Thauban bin Ibrahim. Gila Al-Fil bin Ibrahim. Ada mengatakan namanya Al-Fil bin Ibrahim. Wa abun kana Nauhiyan wa huwa awhad wa kutuh ilman wa wara'an wa halan wa adaban. Ya, ayahnya Zul Al-Misri ini dulu adalah seorang yang berilmu, orang yang menjaga dirinya dari perkara haram dan syubhat. Wahalan wa adaban, orang yang beradab, berakhlak. Wa kana rajulan hanifan ta'duhu amratul laisa bi amyatil hijab. Ya. Zul Al-Misri ini seorang laki-laki yang kurus badannya kurus. Ta'duhu, ya, badan kurus tinggi. Amratul laisa bi amyatil hijab, kulitnya berwarna kemerahan. Laisa bi amyatil hijab, dan apa jenggotnya itu ya tidak ada putihnya, ya, tidak ada putihnya, tidak ada uban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi beliau Betul al-Misri itu orang Mesir ya. Wakil al-Dulan Kahifan, seorang laki-laki yang kurus, talu, tinggi ya. Hamzatul Laisa Bi'abil Yahya ya, jenggotnya tidak putih. Tufi sana khamsin wa arba'ina wa mi'atain. Dia meninggal dunia tahun 245. Kullu khaifin kejadian haribu. Dia mengatakan setiap orang yang takut maka dia akan lari dari apa yang ditakuti. Ai faman khafa min azabil nar amila amalan yubahiduhu minha. Artinya siapa orang yang takut daripada azab neraka maka dia akan berbuat amalan yang bisa menjauhkan daripada azab neraka. Kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut itu pasti akan lari dari orang yang takut dari api neraka, dia harus lari sejauh-jauhnya dan berbuat amalan yang bisa menjauhkan diri dari api neraka. Wa kullu raghibin ghalibun. Setiap orang yang mempunyai keinginan pasti dia akan mencari supaya keinginannya terpenuhi. Ya. Man raghib fil jannah, siapa orang yang menginginkan surga, ambillah amalan bi qurbihi ilaiha, maka dia akan mencari amalan. Apa aja amalan-amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ya, dia punya keinginan, maka dia akan mencari keinginan dia masuk surga. Cari apa amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Wa qul a'udzu billahi mustawish bil khalq. Wa fi nusratihi mustawish an-nafsi. Setiap orang yang sudah nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala mustawish bil khalq, maka dia tidak akan merasa aman lagi pada manusia. Kalau nyaman kepada Allah, maka manusia sudah nyamannya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah yuqabul wa lana bi kulli sulman. Sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh fi dini wa dunya wal akhirah dan bi anna al-ujab ya ibadati al-khair la nawaibatina wa uladina wa masyayikhina bi al-afi yakrimna bi kamil kutub wa rasul wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh fi kamil ilm wa al-khashya wa al-mutaba'a bi rasulillah
أنت الله ورزقنا منها سبحنا وتنقشنا في خير والكرام يا جابر شاكرا ذكر الدنيا ولا تدارنا من حياة وسفرا إما وفي الشرك المادة والحديث وعثمان بن عبد الله بن أبي الياني الحديثية ولا كل صالح جابر شاكرا ذكر الدنيا ولا تدارنا الفاتحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله